Salam anti korupsi. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai OTT terhadap mantan wali kota Yogyakarta yang dilakukan oleh KPK. Yang saya lihat banyak pertanyaan dari netizen ya di sosial media, apakah mantan itu ketika menerima uang atau menerima sesuatu itu bisa dipidanakan, dalam hal ini dengan undang-undang tidak pidana korupsi, apalagi sampai di OTT, karena kan dia sudah mantan ya. Ketika sudah mantan kan berarti dia sudah tidak punya kewenangan ya, tidak punya kekuasaan, tidak mempunyai tugas ya, dan juga tidak punya kewajiban dan hak lagi terkait dengan jabatan dia. Memang pertanyaan ini tentu harus kita lihat dari konteks keseluruhan ya, bahwa tindak pidana korupsi memang harus ada unsur ya, di mana dia adalah pegawai negeri ataupun dia penyelenggara negara kalau ingin ditangani oleh KPK seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau dalam hal ini kan penerimaan uang ya atau suap seperti itu tentu harus ada hal-hal yang dilakukan ya, unsur perbuatannya, berbuat atau tidak berbuat, terkait dengan kewajibannya ya, yang terkait dengan jabatannya ataupun tugasnya. Dari sini maka ketika melakukan ya suatu investigasi, baik itu penyelidikan, penyidikan ya terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang mantan ya, maka yang harus diperkuat adalah bukti-bukti bahwa yang bersangkutan melakukan serangkaian kejadian sebelum yang bersangkutan menjadi mantan pejabat atau penyelenggara negara. Misalnya, apakah penerimaan tersebut itu merupakan penerimaan yang kesekian ya, sebelumnya sudah ada penerimaan. Kemudian yang kedua, apakah ada janji yang dilakukan baik oleh pemberi suap maupun penerima suap bahwa ya hari ini saya ketika masih menjabat maka saya akan meloloskan, tapi nanti penerimaan uang itu setelah tidak menjabat, seperti itu. Nah, itu yang harus dibuktikan ya, mulai dari keterangan para saksi gitu kan, dokumen-dokumen yang menjelaskan bahwa ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan ketika masih menjabat. Kalau saya lihat masalah uang ya, OTT ini clear ya, karena memang barang bukti berupa uang itu ada. Jadi sekarang yang paling penting adalah bagaimana pembuktian bahwa penerimaan uang ini terkait dengan kejadian sebelumnya ketika yang bersangkutan masih menjabat. Nah, dari sini kita bisa melihat dan mempelajari bahwa memang suatu modus operandi dari tindak pidana korupsi menerima uang ya pasca tidak menjabat itu bisa jadi sangat besar. Karena ketika menjabat tentu sudah clear ya bahwa yang bersangkutan sudah menjabat atau masih menjabat ya, sehingga segala kewenangan, segala kewajiban, segala tugas, sehingga ketika dia berbuat hal-hal yang tidak benar ataupun membiarkan, nah itu dia masih pejabat, lebih mudah. Sehingga saya pikir ini menjadi suatu hal yang akan menjadi suatu presiden ke depannya ya, bahwa kalaupun saudara sudah mantan pejabat, saudara sudah tidak lagi menduduki suatu posisi, namun ketika saudara menerima uang ya ataupun fasilitas yang diduga ada kaitannya ketika saudara menjabat, maka itu bisa dipidanakan. Nanti kita lihat bagaimana status hukum dari para orang-orang yang ditangkap oleh KPK dalam OTT ini, karena KPK punya waktu 1x24 jam ya untuk menentukan status hukum dari masing-masing
orang yang ditangkap tersebut sekaligus bagaimana konstruksi perkaranya. Namun saran saya adalah memang pembuktian terhadap perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan ketika masih menjabat itulah yang perlu diperkuat pembuktiannya, ya. Sebab tentu baik itu para orang-orang yang memberikan suap, ya, termasuk juga yang menerima suap, tentu mereka akan berbagai macam dalih ataupun alasan, ya, untuk menghindari hukum, ya, bahwa bisa jadi penerimaan ini dibungkus dalam misalnya perjanjian jual beli kah, gitu kan, atau apapun kah, atau disangkal bahwa kan saya sudah tidak menjabat, Pak, jadi saya tidak punya kewajiban lagi, saya tidak punya hal-hal yang membuat saya bisa berbuat untuk membantu orang tersebut, gitu kan, termasuk penerima suap. Saya kan termasuk pemberi suap, saya kan memberi suap ini kepada orang yang sudah tidak menjabat, seperti itu. Jadi sekali lagi memang ini peran penting bahwa ada unsur mens reanya, ada unsur actus reusnya, gitu kan, ada niatannya yang sudah dilakukan sebelumnya, ada perbuatan yang sudah dilakukan sebelumnya ketika masih menjabat, dan ini hanyalah sebagai penyempurna dari rangkaian peristiwa yang terjadi yang kebetulan dilakukan operasi tangkap tangan terhadap penerimaan ataupun pemberian suap ini. Sekali lagi bahwa walaupun para pejabat sudah tidak lagi menjabat, ya, entah itu pensiun atau bahkan pindah jabatan, tetapi jika mereka menerima uang yang terkait dengan jabatan yang dijabat sebelumnya, baik itu sebelum pensiun ataupun sebelum mengundurkan diri, gitu ya, itu tetap bisa dipidanakan, dan penyidik, ya, harus bisa membuktikan bahwa penerimaan uang tersebut, ya, adalah penerimaan uang yang terkait dengan jabatan yang dijabat sebelumnya. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.